Selamat malam pendengar kami radio streaming Kemurahannya yang masih terus mengikuti kami pada siaran renungan malam kami. Begitu juga yang mengikuti kami melalui live Facebook Kemurahannya. Selamat malam buat kita semua. Kembali kita malam hari ini bersama-sama mau merenungkan kembali firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa supaya Tuhan mengajari kita bersama-sama. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami, yang masih terus memberikan kami pada hari ini waktu dan kesempatan. Dan masih bisa kami Tuhan Yesus merenungkan perkataan-Mu pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan Yesus bagaimana Gubernur Siprus itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kemarin kami sudah melihat bagaimana jemaat Efesus itu bisa percaya. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang dinyatakan di situ. Dan bisa melihat anak-anak Skewa itu bisa takluk. Supaya jemaat Efesus itu mendengar bahwa Yesuslah yang benar. Dan mereka semua percaya kepada Yesus. Bahkan mereka meninggalkan mantra-mantra mereka. Dan apapun itu yang selama kitab-kitab juga mereka, itu juga mereka tinggalkan. Begitu juga kami melihat bagaimana Gubernur Siprus itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus, supaya juga kami sama, yang belum percaya ini kepada Tuhan Yesus, bisa percaya kami kepadamu. Ajari kami, pimpin kami oleh Roh Kudus Tuhan, supaya bisa kami mengerti perkataan Tuhan ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana jemaat-jemaat Efesus itu bisa percaya. Kita bisa melihat anak-anak Skewa tadi ditaklukkan. Dan bagaimana jemaat Efesus tadi meninggalkan mantra-mantranya, meninggalkan, membakar kitab-kitabnya. Karena mereka sudah mendapatkan yang lebih berharga, yaitu Tuhan Yesus. Kita juga sama mau belajar tentang bagaimana Gubernur Siprus ini percaya. Karena ini kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini bagaimana rasul-rasul memberitakan Injil, memberitakan firman Allah kepada orang lain. Jadi kita juga sebagai murid yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, supaya juga kita bisa melihat bagaimana caranya supaya kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Dan ujungnya orang lain itu bisa juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 13. Ayat 4 sampai dengan yang ke-12. Judulnya di sini, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Tapi saya buat bagaimana Gubernur Siprus itu percaya kepada Yesus. Kalau sudah dapat, saya baca dari sini. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas.
Gubernur itu memang memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Iya. Jadi inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama. Ya, kalau kita lihat tadi di ayat 12 dikatakannya, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Iya. Jadi ujungnya ada yang percaya kepada Tuhan. Iya. Yes. Bagaimana supaya orang lain ini tadi percaya? Iya, ada ceritanya. Iya. Kita lihat ya. Iya. Supaya kita juga tadi tujuannya supaya bisa juga kita memberitakan Injil. Iya, karena ini ceritanya rasul-rasul memberitakan Injil Yesus. Iya. Supaya kita juga yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus bisa memberitakan Injil. Iya. Dan ada yang percaya kepada Yesus. Iya. Di ayat 4 katakannya tadi, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Iya. Jadi kalau kita baca ini, iya. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, iya, haruslah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Karena Barnabas dan Saulus ini, iya, sudah ada perkataan Tuhan sama dia. Iya, itu di pasal sebelumnya. Iya, di pasal 2 saya bacakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Iya. Jadi sudah ada perkataan Tuhan kepada Barnabas dan Saulus. Iya. Jadi kita juga sebagai murid harus adanya perkataan Tuhan, iya, kepada kita. Makanya bisa kita pergi. Iya. Supaya kita bisa memberitakan Injil. Barnabas dan Saulus tadi jelas, iya, ada perkataan Roh Kudus kepada mereka. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, karena ada yang tugas yang harus siapkan bagi mereka. Iya. Inilah tugasnya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situlah mereka berlayar ke Siprus. Iya. Satu tadi yang kita tahu, ya, kita sebagai murid, kalau kita mau memberitakan Injil, haruslah ada perkataan Tuhan kepada kita. Kemana Tuhan mau kita suruh pergi? Iya. Kepada siapa yang kita disuruh Tuhan? Iya. Pergi memberitakan Injil Tuhan Yesus. Iya. Tapi ingat kalau belum disuruh, iya, jangan coba-coba. Tapi boleh saja, tapi ujungnya nanti tidak ada kuasanya. Iya. Kita lanjutkan ya. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah
di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Iya. Setelah tadi mereka disuluh oleh Roh Kudus, iya. Dan yang mereka beritakan yaitu firman Allah, yaitu Injil Yesus tadi yang diberitakannya. Ya. Jadi kalau kita memberitakan juga, iya. Siapa yang kita beritakan kepada orang lain? Iya. Satu kita ingat, harus kita beritakan Injil Yesus tadi. Iya. Baru apalagi katanya? Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Yesus. Iya, jadi strategi mereka, iya, mengelilingi seluruh pulau itu. Iya, itulah strategi mereka. Iya, mengelilingi pulau itu, dan di situ mereka bertemu yang bernama Bar Yesus. Iya, siapa dia? Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Iya. Inilah yang dijumpai oleh Barnabas dan Saulus. Ya, ketika mereka memberitakan Injil. Iya. Ada tukang sihir. Iya. Dan dia juga nabi palsu. Inilah musuhnya. Iya, kita lihat bagaimana. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus. Iya. Jadi, ada gubernur pulau itu, dan mereka inilah kawannya. Iya. Bar Yesus tadi, tukang-tukang sihir tadilah kawan gubernur tadi. Iya. Sedangkan gubernur ini katanya apa? Iya. Gubernur ini adalah orang cerdas. Iya. Namanya Sergius Paulus. Terus apa katanya? Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Iya. Jadi gubernurnya di pulau itu tadi, gubernur Siprus tadi, iya, sudah rindu dia. Iya. Sudah ingin dia mendengarkan firman Allah. Iya. Jadi inilah tugas tadi ya. Ya, kalau memang betul-betul dipimpin Roh Kudus, ya, adanya disiapkan. Iya. Sudah adanya orang yang rindu sekali mendengarkan firman Allah. Iya. Makanya kalau memang benar dipimpin oleh Roh Kudus, iya, kita mau pergi, iya, pastinya ada yang sudah disiapkan untuk kita memberitakan Injil tadi. Dan ada orangnya yang sudah siap, yang sudah rindu mendengarkan firman Allah yang kita bawa tadi. Ya. Tetapi, ayat 8 ya. Tetapi Elimas, demikianlah namanya bahasa Yunani. Ya, jadi nama tukang sihir tadi, ya, ada Elimas namanya. Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani tukang sihir itu. Iya. Jadi Bar Yesus tadi nama bahasa Yunaninya Elimas. Iya. Menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Iya. Kalau pergi kita memberitakan Injil, ada pasti musuh kita. Di sini musuh Barnabas dan Saulus, yaitu tukang sihir tadi. Apa tujuannya tadi? Iya, menghalang-halangi. Terus membelokkan gubernur itu dari imannya. Iya. Dihalang-halangi firman Allah tadi supaya tidak sampai kepada gubernur itu. Iya. Dibelokkan firman-Nya tadi supaya tidak sampai kepada gubernur itu tadi. Iya. Jadi ketika di mana Injil diberitakan, di mana firman Allah mau diberitakan, iya, pasti ada musuh. Iya. Pasti ada yang mau menghalang-halangi supaya firman tadi tidak sampai. Iya. Pernah ya kita merasakan ini? Iya. Sewaktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, iya, tiba-tiba pikiran kita bisa jadi
diganggu. Iya. Yang tadinya kita mau datang beribadah, mau PA, mau ke gereja. Iya. Tapi diganggu. Pikiran kita terus kemana? Ke pikiran yang lain. Bagaimana jualanku tadi? Bagaimana kerjaanku? Kalau pemuda bagaimana? Lebih enak tadi sama kawanku di sana. Jalan-jalan. Iya. Ada yang terus menghalang-halangi. Iya. Jadi iblis itu, tukang sihir itu, satu keinginannya. Supaya kita tidak sampai iman kita. Supaya kita dihalang-halanginya. Tidak sampailah kita bisa mendengarkan firman Allah tadi. Jadi kita lihat bagaimana nantinya. Menangkah siapakah yang menang? Firman Allah atau tukang sihir ini tadi? Tercapaikah golnya atau tidak? Ya, kita lihat ayat 9. Tetapi Saulus, yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Iya, jadi Saulus tadi penuh dengan Roh Kudus. Iya. Ini juga yang harus kita persiapkan ketika kita mau memberitakan Injil. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Karena ini harus senjata kita. Karena ada musuh. Iya. Tapi Paulus di sini apa? Tetapi Saulus, yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Iya, menatap tukang sihir tadi. Apa katanya? Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat, dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah. Tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Iya. Apa kata Paulus tadi yang penuh dengan Roh Kudus? Iya. Hai anak iblis. Engkau penuh dengan rupa-rupa, tipu muslihat, dan kejahatan. Ya. Jadi, musuh kita tadi, iblis tadi, penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Baru apa lagi musuh kita ini? Iya, musuh segala kebenaran. Iya, jadi musuh firman Allah tadi adalah musuh segala kebenaran. Iya. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Iya. Jadi, iblis tadi tugasnya mau membelokkan jalan Tuhan tadi. Iya. Inilah musuh ketika kita memberitakan Injil. Iya, ada musuh. Supaya apa? Supaya tidak sampai firman Allah yang diberitakan tadi kepada orang itu tadi. Kepada orang yang kita beritakan. Kalau di sini kepada gubernur Siprus tadi, supaya tidak sampai. Iya. Makanya ada musuh, ada si iblis di situ. Iya. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Iya. Jadi iblis tadi penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Iya. Jadi kebenaran yang disampaikan bisa jadi diputarbalikkannya. Iya. Supaya tidak sampai kebenaran tadi sampai kepada orang yang diberitakan tadi. Iya. Ayat 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta
beberapa hari lamanya engkau tidak akan melihat matahari. Iya. Jadi Paulus yang penuh Roh Kudus tadi, iya, memberikan hukuman kepada si iblis tadi. Iya. Apa katanya? Tangan Tuhan datang menimpa engkau. Iya. Tangan Tuhan akan datang menimpa dia. Katanya, baru beberapa hari lagi mereka tidak akan dapat melihat matahari. Iya. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, iya, memberikan hukuman kepada tukang-tukang sihir tadi. Ini bisa juga kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus, ya, naik ke surga, ada kuasa. Ya, pergilah dan beritakanlah Injil. Ya, aku akan menyertai engkau. Ya, dan kuasa Tuhan Yesus diberikan kepada murid-muridnya yang memberitakan Injil tadi. Ya, makanya kuasanya Paulus ini ada. Iya. Sanggup dia membutakan si iblis tadi, tukang sihir tadi. Iya. Karena ini sudah membelokkan jalan Tuhan. Karena ini tadilah yang sudah menghalang-halangi firman Allah yang diberitakan. Supaya tidak sampai kepada gubernur tadi. Iya. Makanya Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, iya, ada kuasanya. Iya, maka tangan Tuhan akan menimpa engkau katanya. Maka engkau tidak akan dapat melihat matahari beberapa hari. Iya. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Iya. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Iya. Jadi ujungnya dari semua yang tadi kita baca, iya, ketika ada Injil diberitakan, dan ketika bagaimana murid-murid Barnabas dan Saulus tadi yang dipimpin oleh Roh Kudus, iya, dan firman Allah yang diberitakan, walaupun ada musuh yang ingin menghalangi firman Allah diberitakan supaya tidak sampai kepada mereka. Iya. Tetapi kebenaranlah yang menang. Iya. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menang di sini. Sampailah golnya. Percayalah gubernur itu karena ia takjub oleh ajaran Tuhan. Iya. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Karena inilah yang dia rindukan. Ya. Karena inilah yang ia pengen sangat sekali dengar. Ya, karena tadi dia dikatakannya, ya, bagaimana gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus. Karena dia sangat sekali karena dia sangat sekali ingin mendengar firman Allah. Ya. Karena selama ini dikatakannya kawannya si tukang sihir tadi. Iya. Ya, tentang sihirnya tadilah yang diceritakannya kepada gubernur ini. Iya. Tetapi ketika datang Barnabas ke pulau itu, didengarkannya firman Allah. Iya. Inilah yang benar dikatakannya, makanya dia takjub. Iya. Dibandingkannya ajaran tukang sihir tadi sama ajaran yang disampaikan oleh Barnabas dan Saulus tadi. Inilah yang benar. Firman Allah inilah yang benar. Iya. Makanya dikatakannya dia takjub dan dia juga percaya. Iya. Jadi kita sebagai murid, iya, kalau memang benar kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman Tuhanlah yang kita beritakan. Bukan ajaran manusia. Tetapi firman Allah inilah. Injil Yesus tadilah yang kita beritakan. Maka sampailah orang mengaku
bahwa inilah benar ajarannya. Bahwa sampai orang mengaku dan takjub dia mendengar firman Allah yang kita beritakan. Walaupun ada musuh kita, walaupun ada musuh yang ingin membelokkan ajaran Tuhan tadi, supaya tidak sampai firman tadi kepada orang yang kita beritakan. Tetapi di sini kita bisa melihat, kalau memang betullah kita dipimpin oleh Roh Kudus, disuruh oleh Roh Kudus, ya, dan firman Tuhanlah yang kita beritakan, maka percayalah orang itu kepada firman Allah tadi. Takjub dia akan ajaran Tuhan tadi. Iya. Bagaimana juga ketika Tuhan Yesus, ceritanya di Markus ya. Iya. Mereka bagaimana di rumah ibadat. Iya. Bagaimana Yesus mengajar di rumah ibadat itu. Iya. Orang-orang lain takjub mendengar ajaran Tuhan Yesus. Iya. Sama. Iya. Ketika juga murid-murid memberitakan Injil Yesus, maka orang lain yang mendengarnya takjub mendengar ajaran Tuhan Yesus. Ya. Kita sebagai murid, mungkin kita sudah juga sering memberitakan firman Tuhan. Sering kita menginjili, ya, ber-PI. Ya. Bisa kita koreksi. Injil firman yang mana kita ajarkan kepada orang lain? Ya. Ajaran manusia kah? Atau ajaran Injil Yesus ini yang kita beritakan? Ya. Kalau ajaran manusia yang kita ajarkan, ya, maka orang lain pun tidak akan takjub. Tetapi ketika Injil Yesus kita ajarkan, iya, orang lain yang mendengarnya takjub. Iya. Dan goalnya, mereka percaya kepada Yesus itu. Iya. Karena apa? Karena gubernur tadi sudah melihat, sudah bisa dia membedakan, iya, ajaran tukang sihir tadi dengan ajaran yang ajarkan yang oleh Barnabas dan Saulus tadi. Iya. Dan sudah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tukang sihir tadi, iya, dikalahkan oleh Barnabas dan Saulus dengan kuasa yang diterimanya sebagai murid. Iya. Tukang sihir tadi menjadi buta. Iya. Ini membuktikan, iya, kuasa Tuhan Yesus lebih besar dibandingkan oleh tukang sihir tadi. Iya. Karena selama ini gubernur ini tadi, iya, berteman dengan tukang sihir. Ya, ajaran tukang sihir tadilah yang selama ini dia dengarkannya. Tetapi ketika ada yang memberitakan Injil kepadanya, iya, maka dia pun takjub kepada Injil yang diberitakan tadi. Dan dia percaya. Iya. Kalau kemarin kita lihat bagaimana jemaat Efesus itu, iya, anak-anak Skewa, iya, meminjam nama Tuhan Yesus. Iya. Dilihatnya Paulus dapat menyembuhkan. Iya. Hanya dengan sapu tangannya saja. Iya. Tetapi apa kata iblis tadi? Iya. Yesus aku kenal. Paulus pun aku kenal. Kamu siapa? Iya. Mereka tidak mengenal anak-anak Skewa tadi. Ya. Setelah itu, ya, dilihat jemaat Efesus semua, bagaimana anak-anak Skewa tadi, ya, bisa percaya mereka semua kepada Tuhan Yesus. Ya. Di sini juga sama golnya. Ya. Di sini gubernur tadi yang percaya kepada Injil Yesus tadi. Ya. Jadi apa yang bisa kita renungkan bersama-sama malam hari ini? Ya, kalau aku sebagai murid, ya, kalau aku mau ber-PI,
Ya. Satunya harus kita minta. Ya. Supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, apalagi? Ya. Firman yang kita beritakan harus firman Allah. Injil Tuhan Yesus tadi, bukan ajaran manusia. Ya. Baru apalagi? Iya. Walaupun ada musuh yang menghalangi. Karena jika Injil diberitakan, pasti ada musuh. Iya. Yaitu si iblis. Supaya tidak sampailah Injil tadi kepada orang lain. Maka dia berusaha membelokkannya, menghalang-halanginya. Tetapi kita lihat, ya, Injil Yesus tadilah yang benar. Injil Tuhan Yesus tadilah yang menang. Kebenaran tadilah yang menang. Iya. Makanya sampailah iblis tadi, iya, buta. Iya. Kalau kita lihat tadi, bagaimana Barnabas dan Saulus juga, iya, ada kuasa. Iya. Kalau kita pergi memberitakan Injil, ingat, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia kuasa untuk menaklukkan iblis, kuasa menyembuhkan orang lain, menyembuhkan sakit penyakit. Iya. Itu diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ini jelas sudah kita lihat bagaimana kuasanya Barnabas dan Saulus tadi. Iya. Dia dapat membutakan tukang sihir tadi. Iya. Dan apalagi kita lihat bisa, iya, ketika Injil tadi kita beritakan, maka orang lain akan takjub mendengar ajaran Tuhan Yesus tadi. Dia takjub mendengarnya dan dia percaya. Makanya sangat penting pada kita ketika kita memberitakan Injil ini, iya, haruslah Injil Yesus tadilah yang kita beritakan. Pribadi tadi Yesus tadilah yang kita kenalkan kepada orang lain. Maka orang lain akan takjub dan percaya kepada Yesus tadi. Inilah yang bisa kita renungkan. Kalau aku sebagai murid, iya, supaya kita bisa sama-sama memberitakan Injil Yesus tadi. Karena sama-sama tujuan kita, supaya orang lain juga percaya kepada Yesus itu. Inilah yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kuduslah yang menerangi dan memimpin hati kita, supaya kita semakin mengerti firman Tuhan ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami belajar Tuhan Yesus, jika kami mau memberitakan Injil kepada orang lain. Kami belajar bagaimana Barnabas dan Saulus ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kami juga, Tuhan Yesus, ketika kami mau memberitakan Injil kepada orang lain, kepada keluarga kami, kepada kampung kami, ingatlah, harus ada perkataan Tuhan yang kami dengar, dan Roh Kuduslah yang menyuruh kami. Dan yang kami beritakan juga yaitu berita firman Allah. Kami ingat Tuhan Yesus, jika di mana firman Tuhan diberitakan, maka akan ada musuh yang menghalang-halangi, yang membelokkan firman Allah ini, supaya tidak sampai firman Allah ini kepada orang lain. Tetapi karena Engkau, Allah kami Yesus, yang sebelum naik ke surga, sudah memberitakan kepada kami, memberikan kuasa kepada kami, supaya kami dapat mengalahkan kuasa roh-roh jahat itu, dan menyembuhkan sakit penyakit itu juga. Ketika kami memberitakan Injil tadi, maka menanglah kebenaran firman Allah tadi, maka setan pun kalah. Dan orang lain tadi bisa sampai mendengar Injil Tuhan Yesus tadi, maka akhirnya orang lain bisa juga percaya kepadamu Tuhan Yesus. Inilah yang bisa kami renungkan bersama-sama, supaya kami juga bisa
memberitakan Injil itu kepada orang lain. Dan orang lain bisa percaya kepadamu. Inilah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang bisa kami renungkan malam hari ini. Roh Kudus mulai yang terus memimpin dan menerangi hati kami. Supaya kami bisa memberitakan Injil ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Amin. Selamat malam. Terima kasih.